Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 1 Biomimikri TPB 1, mata kuliah Biologi Dasar 1B, dengan dosen pengampu Ibu Khairunisa Anbar Istiadi MSI. Judul dari tugas biomimikri kami kali ini yaitu turbin angin yang terinspirasi dari benjolan sirip ikan paus. Bersama saya sendiri sebagai moderator dan ditemani rekan-rekan saya sebagai pemateri kita kali ini, yaitu ada Amanda, Restu, Lisa, Dwi, Dewi, Aida, dan Dinda. Sebelum masuk ke penjelasannya, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Oke, perkenalkan nama saya Haulatul Azwari dengan NIM 122290006 dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Halo, perkenalkan nama saya Amanda Minaldi dengan NIM 12227000018 dari Prodi Kimia. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Restu Triwijaya dengan NIM 122290014 dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Hai semua, kenalin aku Lisa Widiawati, NIM 122270005, Prodi Kimia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Ratnagreni, NIM 122450008 dari program studi Sains Data. Nama saya Dewa Andriani dari program studi kimia dengan NIM 122270012. Halo semua, perkenalkan nama saya Aida Mariani, NIM 122270015 dari Prodi Kimia. Halo, perkenalkan nama aku Dinda Setiautami dengan NIM 1229005 dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Oke, selanjutnya kita masuk ke rangkaian materi. Yang pertama, ada pengertian biomimikri. Yang kedua, manfaat biomimikri. Yang ketiga, alasan memilih paus. Yang keempat, keunggulan turbin angin. Dan yang kelima, ada teknologi baru turbin angin. Pengertian biomimikri. Biomimikri berasal dari bahasa Yunani yaitu bios dan mimesis. Bio yang memiliki arti kehidupan dan mimesis artinya tindakan meniru. Jadi, biomimikri adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan material, mekanisme dan sistem yang dibuat oleh manusia dengan jalan meniru desain dan sistem yang terdapat di alam. Menurut Jenny Benius, biomimikri ini menempatkan objek alam atau makhluk hidup sebagai model perancangannya alam. Dalam biomimikri meliputi 3 hal, yakni 1. Sebagai model, alam menyediakan berbagai geometri dan bentuk yang estetis atau indah. 2. Sebagai alat ukur, sebagai standar terhadap lingkungan buatan manusia. 3. Sebagai mentor atau guru, menjadikan alam sebagai guru yang dapat kita ambil pelajarannya untuk sumber inspirasi menyelesaikan permasalahan manusia. Manfaat biomimikri. Ada banyak manfaat menggunakan biomimikri dalam desain. Beberapa manfaat tersebut antara lain peningkatan efisiensi. Alam telah ada selama jutaan tahun, dan selama ini alam telah berkembang menjadi sangat efisien. Biomimikri memanfaatkan efisiensi ini, menghasilkan desain yang lebih efisien di semua aspek kehidupan. Lebih sedikit limbah. Saat merancang produk atau proses berdasarkan model alam, lebih sedikit limbah yang dihasilkan. Ini karena alam telah menyempurnakan penggunaan bahan dan tidak mengandalkan fitur yang berlebihan atau tidak perlu. Manfaat biomimikri berkelanjutan. Biomimikri adalah salah satu filosofi desain yang paling berkelanjutan, dan itu bergantung pada penggunaan sumber daya yang sudah tersedia dan bertujuan untuk menciptakan produk dan proses yang ramah lingkungan dan mengurangi ketergantungan kita terhadap sumber daya yang tidak terbarukan. Inovasi alam adalah inovator utama, dan biomimikri memanfaatkan ini untuk menciptakan desain baru dan inovatif. Dengan mempelajari bagaimana alam telah memecahkan masalah, kita dapat mengembangkan solusi unik kita sendiri untuk masalah desain yang kompleks. Lalu, keberagaman desain.
Alam terus berkembang, menciptakan banyak desain berbeda dalam waktu yang jauh lebih singkat daripada yang dibutuhkan manusia untuk mengembangkan inovasi yang sama. Biomimikri memungkinkan inovasi dan desain dicapai pada skala dan kecepatan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Efek positif pada ekonomi lokal, banyak inovasi yang terinspirasi oleh biomimikri diciptakan oleh usaha kecil dan pengrajin lokal. Ketika produk dan proses ini berhasil, mereka secara positif mempengaruhi ekonomi lokal. Mengapa memilih paus? Seperti yang kita ketahui, paus adalah hewan laut yang termasuk kelompok mamalia. Paus sendiri memiliki banyak jenis, salah satu yang menarik perhatian adalah paus bungkuk yang memiliki banyak tonjolan pada siripnya yang disebut sebagai tuberkel. Tonjolan atau tuberkel pada sirip ini berfungsi untuk melakukan pengangkatan yang luar biasa dan meningkatkan kecepatan dalam bergerak bagi paus bungkuk. Maka dari itu, tuberkel pada paus bungkuk ini dapat dijadikan inspirasi dalam pembuatan turbin angin. Turbin angin dengan desain menyerupai sirip paus bungkuk, cara kerjanya akan lebih stabil dan tidak menciptakan kebisingan. Hal ini dikemukakan oleh seorang profesor di Universitas Chester West yang menemukan bahwa dengan menambah benjolan mirip sirip paus ke bilah turbin dapat mengurangi tarikan dan kebisingan sambil meningkatkan kecepatan dan jumlah energi yang dimanfaatkan. Selanjutnya, keunggulan turbin angin. Keunggulan turbin angin terletak pada sumber energinya. Sumber energi pada turbin angin ini termasuk ke dalam sumber energi yang tidak akan pernah habis dan dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang panjang, serta bisa diandalkan selamanya. Hal tersebut karena turbin angin bersifat alami, sehingga tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Teknologi baru yang diciptakan dari inspirasi benjolan ikan sirip paus yaitu kincir angin. Perubahan dari turbin angin menjadi kincir angin memberikan perbedaan dari bentuk dan namanya, namun memiliki kerja yang hampir sama. Prinsip kerja turbin angin. Turbin angin bekerja berdasarkan prinsip sederhana, umumnya memiliki 2 atau 3 baling-baling besar yang disatukan pada proses yang sama untuk memuat rotasi yang bertumbuk ke proses utama. Ketika angin berputar, baling turbin mulai bergerak dan menggerakkan generator untuk menghasilkan energi. Baling-baling pada turbin angin beroperasi berdasarkan prinsip angkat dan serat. Turbin direncanakan dengan bentuk aerodinamis agar dapat bergerak relatif terhadap angin yang berhembus melewati baling pada turbin. Prinsip kerja bilah pada turbin hampir mirip dengan sayap pesawat, di mana bilah pada turbin akan menghasilkan daya angkat karena bentuk bilah yang melengkung. Ketika angin berhembus melewati aerofol, tekanan udara yang rendah terjadi pada bentuk bilah yang lebih melengkung, sedangkan udara bertekanan tinggi didorong ke sisi aerofol. Prinsip bekerja kincir angin. Kincir angin memiliki bilah besar yang bergerak dengan gerakan memutar ketika angin berhembus, melawan bilah yang akan memutar poros utama. Poros utama tersebut yang akan memutar generator untuk menghasilkan listrik. Pada kincir angin, ketika angin berhembus mengenai bilah, maka akan terjadi perbedaan tekanan pada daerah yang berbeda, sehingga menyebabkan bilah bergerak relatif terhadap angin dan memutar kincir angin. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.